Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indarti Isarif, biasa dipanggil Indah. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi kelas B dengan NIM 911424180. Nah, dalam video kali ini saya akan menceritakan kembali tentang disintegrasi nasional yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi, Indonesia pernah mengalami berbagai kasus disintegrasi nasional yang didasari oleh perbedaan ideologi, ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, dan tuntunan otonomi. Nah, kasus-kasus ini menyoroti kompleksitas dalam menjaga persatuan sebuah negara yang beragam. Yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948 yang melatar belakangi ketidakpuasan terhadap pemerintah Kabinet Hatta dan keinginan Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk mendirikan negara komunis. Kemudian pada tanggal 18 September 1948, PKI dan VDR menguasai Madiun, membunuh pejabat pemerintah, tokoh agama, dan tokoh anti-komunis. Dan yang kedua itu ada pemberontakan DI atau T2 yang melatar belakangi pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia berakar dari keinginan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Latar belakangnya bervariasi di setiap daerah. Nah, dan kronologinya yaitu di Jawa Barat pada tahun 1949 sampai 1962. Kartosurwiryo memproklamirkan NII pada 7 Agustus 1949. Gerakan ini beroperasi sebagai pemberontakan gerilya yang mengganggu keamanan. Daerah lain yaitu pemberontakan meluas ke Aceh atau pimpinan Daud Brunei pada tahun 1953 sampai 1962. Yang ketiga yaitu pemberontakan PRRI atau Pemersta yang melatar belakangi pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, didorong oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap sentralistik dan tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Dan kronologinya yaitu pertama, deklarasi pada akhir 1956 dan awal 1957 dibentuk Dewan-Dewan Perjuangan Daerah seperti Dewan Banteng di Sumatera dan Dewan Manguni di Sulawesi. Dan yang kedua yaitu proklamasi. Pada 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein memproklamirkan berdirinya PRRI di Padang. Dan yang ketiga yaitu penempasan pemerintah pusat merespon dengan melancarkan operasi militer gabungan. Pada April 1958, pasukan TNI ini berhasil menguasai Padang dan kemudian menguasai daerah-daerah pemberontakan lainnya. Dan yang keempat yaitu ada Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang melatar belakangi konflik Gerakan Aceh Merdeka GAM berakal dari ketidakpuasan histori dan ekonomi. Yaitu latar belakangnya mencakup berbagai. Yang pertama itu kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang tidak menepati janji otonomi penuh dan penerapan syariat Islam. Yang kedua, ketidakadilan dalam pembagian hasil sumber daya alam, minyak dan gas yang melimpah di Aceh. Dan yang ketiga, rasa nasionalisme Aceh yang kuat. Dan yang terakhir yaitu pelanggaran HAM selama era daerah operasi militer atau DOM di Aceh pada masa Orde Baru. Dan yang kelima ada konflik Papua yang melatar belakangi konflik di Papua adalah salah satu yang paling kompleks dan berlarut-larut. Akar masalahnya adalah perbedaan pandangan historis mengenai integrasi Papua ke Indonesia serta isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. Adapun sejarah integrasi, sebagian masyarakat Papua merasa proses penentuan pendapat rakyat atau PPRA tahun 1969 tidak demokrasi. Dan yang kedua ada kesenjangan ekonomi, yaitu kekecewaan terhadap kurangnya pembangunan dan ketidakadilan dalam pembagian hasil sumber daya alam seperti tambang masih menjadi isu utama. Dan yang ketiga ada pelanggaran HAM dan
pendekatan militeristik oleh pemerintah di masa lalu juga memperdalam rasa ketidakpercayaan. Munculnya OPM pada 1965 dibentuk Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Gerakan ini berjuang untuk kemerdekaan Papua melalui jalur bersenjata dan diplomasi internasional. Yang kedua ada pendekatan pemerintah. Nah, pemerintah Indonesia telah mencoba berbagai pendekatan dari operasi militer hingga kebijakan otonomi